Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pertemuan kita pagi ini yaitu masih tetap kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Hanya saja bab yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak setelah belajar materi ini diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sedangkan yang kedua, membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Nah, setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, silahkan simak kegiatan 1 pada halaman 33 ya. Jadi kata serta frase verba dan nomina. Nah, jenis kata sendiri, kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau yang dinamakan kata kerja. Sedangkan nomina adalah kata benda. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Kata terbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil. Dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frase merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Nah, ini adalah salah satu contoh nomina ya, kata benda. Wayang. Ini saya ambil contoh dari teks The Topeng ya. Di sini wayang. Nah, itu adalah sebuah kata. Frasenya, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dapat juga diartikan sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor di Indonesia. Dan dapat juga diartikan sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur ya. Contoh verba ya. Perhatikan verba atau kata kerja. Nah, di sini ditemukan adalah menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti merupakan, mengembangkan. Jadi banyak sekali. Nanti silahkan dianalisis. Jika anak-anak minggu kemarin sudah menganalisis tentang teks struktur ya dari prosedur sudah menganalisis struktur dari laporan hasil observasi, maka untuk pekan ini, untuk minggu ini kita belajar tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, meliputi itu tadi ya, memiliki kata kerja, memiliki kata benda, memiliki konjungsi. Nah, untuk tugasnya yaitu ada di halaman 34. Nanti silahkan analisis kebahasaan. Jika anak-anak minggu kemarin sudah menemukan pernyataan umum, deskripsi, serta manfaat. Jadi minggu ini anak-anak silahkan menganalisis tentang segi kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Jadi silahkan dicari di dalam teks The Topeng kata nominanya yang mana, sedangkan frase nominanya seperti apa. Contohnya berikut ya, sudah ada di atas ini. Nanti silahkan dikerjakan tugas 1 halaman 34. Nah, setelah anak-anak menganalisis kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, jadi tidak hanya dalam
dalam LHO tidak hanya kata kerja serta kata benda juga atau konjungsi. Jadi di sini juga teks ini memiliki afiksasi. Nah, afiksasi sendiri itu apa? Dalam kegiatan berbahasa ya, kata itu digunakan dapat berupa kata dasar, kata bentukan. Nah, kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan atau pemajemukan atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau yang dinamakan afiksasi atau pengulangan berupa reduplikasi dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis, misalnya kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan. Lah, partikelnya apa, Bu? Banyak sekali ya. Di sini saya contohkan kata minum ya, itu verba minum. Sedangkan mendapatkan imbuhan an atau partikel an. Jadi kata tersebut berubah menjadi nomina sehingga berbunyi minuman. Nah, jadi dari verba ke nomina, minum ke minuman. Nah, ini mendapat partikel atau mendapat imbuhan an di belakang katanya. Satu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan di awal ataupun di akhir ya. Ini contoh-contohnya bisa dipelajari. Analisis afiksasi juga ada di tugas 2 halaman 36. Tapi anak-anak untuk hari ini kita menganalisis jadi mengerjakan halaman 34 saja sama halaman 35 ya. Kita mengerjakan tugas 1 terlebih dahulu. Baik anak-anak, jika ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, silahkan anak-anak konsultasi di grup atau di Google Classroom yang telah diberikan oleh di alamat Google Classroom yang telah disediakan oleh saya ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian anak-anak pertemuan pagi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.